Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita ke materi, jangan lupa kalian klik subscribe terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, juga jangan lupa kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Mencari informasi penting teks deskripsi, kemudian struktur dan kebahasaan teks deskripsi, serta sudah mempelajari tentang penggunaan kata di, kata imbuhan di. Lalu minggu lalu juga kita sudah penilaian tengah semester. Bagi yang nilainya di bawah KKM, Bunia tidak akan mengadakan remedial, tetapi silakan kalian mengumpulkan tugas-tugas yang sudah Bunia perintahkan di Google Classroom dengan baik. Karena nilai-nilai kalian akan Bunia tambah dari nilai-nilai tugas. Jika yang remedial tidak mengerjakan tugas dan nilai PTS-nya jelek, juga itu Bunia tidak bertanggung jawab nanti ketika kalian kenaikan kelas. Nah, untuk hari ini kita masih belajar mengenai teks deskripsi. Tetapi dengan submateri menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tertulis. Tetapi untuk pembelajaran kali ini hanya menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Apa sih perbedaannya? Kalau secara lisan berarti kalian membacakan teks deskripsi. Sedangkan secara tertulis kalian menulis teks deskripsi. Baik, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan mampu menyajikan data dan informasi tentang suatu objek menjadi teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi jangan dilupakan. Jika lupa, silahkan buka bukunya kembali. Nah, silakan perhatikan teks deskripsi berikut. Judulnya Rumah Tongkonan. Ini adalah suatu teks deskripsi. Untuk menjadikan teks deskripsi ini, ada langkah-langkah yang harus ditempuh agar kalian bisa menulis teks deskripsi seperti ini. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh? Dalam menulis teks deskripsi, ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu menentukan objek, yang kedua membuat kerangka, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menyusun kerangka menjadi teks yang utuh, dan yang kelima membuat judul. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama menentukan objek. Objek yang bisa kalian deskripsikan itu bisa berupa buah-buahan, tumbuhan, hewan, kendaraan, tempat, benda, makanan, dan manusia. Ini adalah objek-objek di lingkungan sekitar kalian yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan, menjadikannya sebagai teks deskripsi. Setelah menentukan objek, hal yang dapat kalian lakukan yaitu membuat kerangka tulisan. Tujuan dari pembuatan kerangka tulisan ini supaya kalian penjabaran mengenai objek yang dideskripsikan tidak melebar kemana-mana. Nah, ini adalah contoh kerangka tulisan. Tadi judulnya itu Rumah Adat Tongkonan. Misal saya ingin mendeskripsikan Rumah Adat Tongkonan. Saya membuat kerangka, ada 3 kerangka, yaitu mengenai asal kata, kemudian letak rumah adat itu di mana, lalu bentuk rumahnya itu seperti apa. Setelah membuat kerangka,
Hal yang dapat dilakukan itu mengumpulkan informasi. Informasi-informasi mengenai objek yang dideskripsikan itu bisa dilakukan dengan cara mengamati langsung objek tersebut. Misal kalian mau mendeskripsikan tadi rumah tongkonan, maka kalian bisa mengamati langsung ke objek tersebut. Lalu bisa juga melalui buku-buku bacaan yang isinya berupa rumah adat tongkonan. Bisa juga melalui internet. Paragraf dalam teks deskripsi itu tidak dibatasi. Paragrafnya berapapun bisa. Yang kelima, membuat judul. Nah, setelah kalian memiliki paragraf deskripsi, hal yang terakhir dilakukan yaitu membuat judul. Ini biasanya sering keliru, membuat judul terlebih dahulu, padahal membuat judul itu bagian paling akhir. Mengapa? Karena kalau membuat judul bagian awal itu pasti agak menyulitkan. Kalau judulnya di akhir pasti kan sudah ada kalimat-kalimat dari teks yang disajikan, maka kalian bisa mengembangkan judul yang menarik. Maka diperoleh teks seperti berikut. Setelah melakukan langkah-langkah menulis teks deskripsi, diperoleh teks sebagai berikut. Rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini ada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. Sampai selanjutnya silahkan dibaca sendiri. Tetapi sebelum teks yang kalian deskripsikan itu kalian bagikan kepada halayak, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yakni menyunting. Menyunting itu adalah suatu kegiatan melihat kembali teks yang kalian tulis agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan, baik ejaan, baik tata bahasa, ataupun kalimat. Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan yaitu kesesuaian isi dengan hal yang dideskripsikan. Kalian harus melihat lagi isi dari objek yang dideskripsikan. Misal objeknya itu tadi rumah tongkonan, maka isinya harus mengenai rumah tongkonan. Jangan sampai ada bagian-bagian lain yang tidak berkaitan dengan objek yang dideskripsikan. Yang kedua, penjelasan isi teks deskripsi. Dan yang ketiga itu struktur teks deskripsi, bahwa penulis teks deskripsi itu harus sesuai dengan struktur-struktur yang sudah kalian pelajari. Lalu penggunaan bahasa berkaitan dengan keefektifan kalimat, ejaan, serta tanda bacanya. Nah, akan diperoleh hasil penyuntingan seperti ini. Ini sudah sesuai dengan identifikasi atau belum? Apakah sudah ada bagian penutupnya? Ada deskripsi bagian, ini dilakukan sebelum teks kalian itu dibagikan ke halayak ramai. Maka diperoleh teks seperti ini. Nah, ini setelah dilakukan penyuntingan. Sudah dipastikan, insya Allah tidak ada hal-hal yang salah, baik ejaan, kalimat, ataupun isi dari objek yang dideskripsikan. Nah, yang terakhir, silahkan kalian berlatih mendeskripsikan objek tentang rumah masing-masing. Silahkan kalian deskripsikanlah rumah kalian masing-masing. Lalu, setelah kalian selesai menulis teks deskripsi mengenai rumah masing-masing, silahkan bisa dikumpulkan melalui Google Classroom
pada kelas masing-masing ya. Sekian dari Bunia pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bisa bertanya melalui grup WhatsApp ataupun grup Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.